Jadi sholat tuh sama aja lu doa. Lu minta apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Duduk Sila Bari Ngopi. Bari Ngopi. Gua Tinggi Wingki dan temen gua Johnson. Kenapa lu ngambil Johnson? Karena gua kalau main ML disuruh jadi tank terus. Mobile Legend. Mobile Legend. Berantalan. Berantalan. Di depan kita ada siapa? Di situ ada Asep. yang ke-10 Asep. Tinggi Wingki, Tipsi, Asep. Kita bikin channel ini, bikin acara ini ya buat ngajak komunikasi di kehidupan sehari-hari, gimana cara yang di jalan itu biar balance dengan agama. Iya. Dengan agama dalam artian karena keyakinan gua Muslim, gua ngajak teman-teman gua yang usia gua anak muda, bukan ngajak ngaji sih. Kalau ngajak ngaji kita panggilin, ngajak ngobrol, dan bisa teman-teman komentar langsung. Iya. Mau nanya apa juga kita bakal saring sama operator kita si Asep. Oke. Nanti kita Siap-siap, Sep. Iya, siap-siap Sep. Catat yang nanya-nanya. Kita di sini bukan menggurui atau gue juga bukan orang pinter. Bukan merasa kita paling pintar, paling bersih, bukan. Intinya mah kongkon ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi gue nggak mau dibilang paling jelek. Nah, enggak, gue juga. Gue paling kurus juga nggak mau. Gue kurus, gede, Johnson. Johnson lah. Ya, kembali lagi di acara ini ya, kita bikin acara ini buat nanya-nanya, sekedar ya pengen benerin hidup. Gimana sih caranya hidup yang bener di usia-usia yang masih labil dengan agama, karena jauh sama agama juga kan nggak bagus kan. Nah, iya. Kita deket banget agama juga susah. Bener, cepat lambat juga kita kan bakal balik kampung balik Mudik. kampung kita mudik, cuman mudiknya nggak tahu halaman berapa. Iya, langsung aja nih, karena gue di kehidupan sehari-hari di dunia kerja gue, di dunia tongkrongan gue, karena gue juga sering nongkrong, gue bader. Sama dikit gua Lebih banyak gue badernya. Lu ngeliat deh kalau begini Johnson, gue bader. Apa sih yang nggak tahu dari dunia luar? Ibaratnya gue udah tahu dunia neraka. Iya, dunia neraka. Gue pengen benerin, nggak pengen benerin sih, gue pengen bener dalam artian Islam itu kan wajib sholat, ibadah, iya, puasa, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. iya benar. Gue beriman, gue ngerasa beriman Oke. Gue iman kagak nyoba. KTP lu Islam juga kan? Islam. KTP gue Islam. Gue sendiri mengakui bahwa gue Islam. Ya, walaupun nggak tahu gue diakui apa enggak. Gue Islam, gue beriman kepada Tuhan gue. Tuhan lu sama kan sama gue? Sama. Masya Allah. Masih. Ya. Gue beriman, gue nggak nyembah pohon asem, nggak nyembah pohon beringin. Gue masih beriman. Cuman dari takaran keimanan itu kan kita perlu sholat. Iyalah. Sebenarnya definisi sholat itu gimana dan apa? Definisi sholat itu jadi begini, kita kan emang diciptain sama Allah, tujuannya buat nyembah Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, pinter lu. Gue bandel, tapi ya. Ntar gue tes lo yang nggak bisa nerusin dah. Gue kadang-kadang kan kalau tahlilan ada hadis-hadis begitu kadang gue apa. Kebetulan kalau sholat Jumat juga kadang-kadang lu nggak tidur kali. Enggak. Datangnya belakangan. Nah itu gimana. Jadi kita diciptain satu tujuannya nih sama Allah, buat nyembah Allah. Ibadah. Buat ibadah ya nyembah Allah. Pembuktian kalau kita ngaku hamba Allah, kalau kita benar-benar ngaku hamba Allah, kita ngaku sebagai orang beriman, ya sholat lah. Mau bagaimana keadaan kita, sholat. Sebab sholat itu tiang agama. Sekarang lu sodakoh, lu zakat, lu ngapain aja dah. Tapi kalau sholatnya nggak dilakuin, percuma Gue santunan anak yatim beribuan. Nggak bisa karena yang namanya sholat itu tiang agama. Kalau rumah nggak ada tiangnya, lu bayangin rubuh, terbang lah, gitu. Ya, jadi sholat itu bagaimanapun keadaan kita harus kudu. Jadi paksain dipaksain harusnya. Allahumma paksain. Gitu. Berarti kalau misalkan sholat itu tiang agama, gimana caranya kita mensiarkan agama itu kan dengan cara kayak gini mungkin menurutnya mensiarkan agama kita ya. Sholat itu tiang agama.
Karena buat orang itu mau sholat itu paling susah. Kadang-kadang begini orang gua habis maksiat lah dengan hal yang entah itu judi online juga maksiat dong, maksiat kan. Terus kayak mabok, entah itu pokoknya dia berbuat maksiat dan sadar dalam hati kecil. Gue yakin dalam hati kecil orang, walaupun semabuk-mabuknya orang, ketika sadar dia, iya udah ada, pasti kan, pasti udah ada. Gimana itu? Gua semalam habis mabuk. Bukan gua, maksudnya ada orang yang kayak gitu. Gua semalam habis mabuk, gua takut nggak diterima di sholat. Itu gimana guys? Takut nggak diterima? Bukan masalah takut nggak diterimanya, biar orang itu lu mau mabuk, lu mau apa, sholat karena wajib kan? Iya. Gimana tuh? Yang pertama begini sebenarnya Nabi kan pernah bilang begini, cukup kematian itu menjadi peringatan yang terbaik buat kita. Kalau kita nyadarin bahwa kita nih nggak selamanya di dunia, ya paling 60-50, bahkan yang baru brojol 7 hari juga udah ada yang meninggal kan. Nah tapi yang pertama kali nanti dihisab, yang bakal pertama kali ditanya dari mulai kita balik nih, mulai kalau di fikih kan apa dulu cirinya? Mimpi indah mimpi bersenggama. Mimpi bersenggama itu berarti laki-laki itu namanya udah balik tuh, udah wajib sholat. Wajib sholat. Nah wajibnya ini kan sampai dibilang nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tiduran pakai isyarat kelopak mata nggak bisa. Bayangin kalau kita mau ngerjain sholat, mau wudu dan lain sebagainya, saking pentingnya sholat. Pokoknya kalau kita nih laki-laki, nggak ada kita istilahnya libur lah, nggak ada istilah head. Nah, makanya selama ruh kita masih ada, akal kita masih sehat, selama itu kita kudu, pokoknya nggak boleh ninggalin sholat. Gitu. Mudia habis, iya karena takaran orang itu kan kadang-kadang gini, mabok, maksiat, ya emang harus wajib itu kita berantas, dan itu nggak gampang, susah kan. Pelan-pelan kayak gue sendiri pelan-pelan. Jadi begini sholat kan ibaratnya kayak begini. Ada perumpamaan sholat itu, sholat tuh laksana kayak orang. Ini ada kali depan rumah, ya. Airnya bersih, ngalir. Terus kita tiap hari mandi di situ 5 kali. Nah sholat tuh kayak begitu. Kalau kita sehari mandi 5 kali, pasti lama-lama nih kotoran-kotoran yang ada di hati kita, di badan kita, semuanya perlahan pasti bakal bersih, bakal hilang. Gitu. Ya, jadi gimana pun ya kudu sholat. Jadi jangan ngerasa begini, jangan ngerasa gue udah maksiat, gue udah mabok, masa iya gue diampunin. Gue kayak menghadap Allah aja malu nih, gimana mendingan gue nggak sholat sekalian. Itu salah ya, salah begitu. Walaupun dia ibaratnya gue udah mabok, ya pokoknya maksiat kan. Maksiat. Sebab rahmat Allah itu rahmat Allah itu. Kalau beb sih. Sorry. Gue keingatan si Bebe, Bebe Asep. Iya, terus gimana itu? Jadi orang nih kalau mau tobat dipanggilin sama Allah. Allah tuh seneng kalau ada hambanya mau tobat. Senengnya itu ngelebihin, misalnya lu kausan 7 hari 7 malam lu nggak nemu air, aus dah, kemudian lu nemuin air tuh, seneng nggak lo? Seneng lah. Lebih seneng Allah nerima orang yang mau tobat sini. Jadi dipanggilin, bahasa kitanya kampung kita digeroin sini dulu. Sini atau dulu. Misalnya kayak begini orang lama nih keluarga 10 tahun dah, dia belum juga dikasih keturunan sama Allah. Begitu di tahun pernikahan 11 tahun dikasih kan, dikaruniai anak. Senangnya kan bukan main, luar biasa pokoknya. Nah itu Allah tuh menyambutnya lebih bahagia daripada orang itu. Jadi jangan ngerasa kita karena banyak dosa, kita misalnya sering maksiat, kemudian kita takut atau malah ngejauh karena kita udah dosa banget dah. Itu namanya putus asa ya. Nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu mengalahkan murka Allah. Gitu. Kalau dari kemarin ya misalnya
tidak ada rahmat Allah, mungkin Allah udah murka. Iya. Ya siapa tahu nih misal dia udah maksiat luar biasa. Iya. Terus dia punya pikiran gua sholat ini terima apa enggak ya? Udah mending enggak. Siapa tahu ketika dia gua sholat gua paksa ini. Padahal gua habis mabuk. Pokoknya party dah, pokoknya aja pokoknya semua dah sama cewek, pokoknya semua. Ketika dia punya pikiran gua sholat siapa tahu dari situ dia langsung besoknya ninggalin. Masih ya, nah itu. Berarti jangan takut misalkan ya enggak, kita kagak ngebolehin juga mabuk, kagak ngebolehin. Itu hal yang benar. Ya itu mah pilihan dah gitu. Ibaratnya ini mah gua juga kan. Ibaratnya mah begini nih kita hidup kan. Wa hadainahul najdain. Allah kasih kita dua jalan. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Silakan pilih. Gue pengen lurus. Mau milih jalan mana gitu? Gue nganan. Oh iya nganan. Lalu lurus kemana mau? Oh iya. Lalu milih mana sih? Karena Allah kasih kebebasan ya, gitu. Cuman ingat, ya begitu kita males bahwa kita ini laksana dunia itu sama seperti orang berkendara terus ngawuk di bawah pohon. Orang lu ngawuk selama-lamanya enggak? Enggak. Ngawuk itu apa? Neduh. Hujan berhenti, gua dapat lagi. Sumaroha wataroka. Kemudian setelah hujan itu berhenti, dia pergi dan meninggalkan pohon itu. Kita datang dari mulai brojol nih, prot aja. Iya. Emang bunyinya gitu ya? Iya pokoknya begitu dah. Pokoknya lahir, bocah lahir nih. Apakah selamanya di dunia kita? Enggak kan? Nah, sholat itu bakal jadi bekal kita bakal jadi penolong. Ibarat lu ke Bandung, lu ke Bandung ngebawa ongkos, kebelangsat gak lu? Sengsara nggak? Sengsara lah. Tapi masih di dunia kalau lu minta tolong sama orang pasti masih ada yang nolong. Iya. Nah tapi kalau kita udah balik ke sana, udah balik, jangankan di kuburan, udah pulang, udah meninggal. Iya, jangankan di kuburan, kita lagi digotong aja nih, digotong. Kalau amal kita baik, itu jenazah ngomong arwahnya, qadimuni, ngerti nggak lo? Apa itu qadimuni? Qadimuni itu cepat bawa saya. Karena itu apa? Ketika jenazah amalnya bagus. Tapi kalau seandainya, ya maaf dah, ya namanya iman kan, kadang nambah, kadang nurut, kebanyakan begini udah anjlok dah. Pokoknya iman itu paling susah. Nah itu kalau udah begitu ngomongnya beda Apa tuh? Ya wailaha aina tadhhabuna biha. Keren kan gua? Bisa loh. Iyalah. Bisa ngomong alam. Sampai bisa Johnson tuh. Terus gimana? Ya wailaha, aduh celaka saya. Aina tadhhabuna biha. Mau dibawa kemana saya? Itu lagi dibawa ke kuburan itu, digotong. Jenazah. Tapi lu nggak denger Nggak denger. Gue juga nggak denger. Yang denger tuh hewan, binatang dan lain sebagainya. Kalau kita dikasih dengar, kira-kira dilepas. Lari. Nah itu. Jadi kita yang masih malas sholat, tetap paksain. Itu yang bakal nolong kita. Itu yang bakal kita pertanggungjawabkan. Kalau kita hanya ngaku hamba Allah, ya buktikan. Lo demen sama cewek, lo buktiin nggak? Gue buktiin. Begitu juga iman kita. Itu sebagai pembuktian bahwa kita benar-benar mengakui Allah itu pencipta kita, bahwa Allah itu zat yang ngasih kita rezeki. Kita dikasih hidup lo ngedip aja lo sejam nggak ngedip coba. Ngair mata gue Ngair, nikmat bukan? Enggak, kalau lo bisa ngedip iya nikmat banget lah. Terima kasihnya mas apa sama Allah. Jadi sholat itu bukan berarti kita sholat harus menjadi merasa benar juga, salah. Sholat itu kewajiban kita, sebuah keharusan yang harus kita lakukan selama kita masih hidup. Iya kan, maaf gue potong. Jadi kan lu sholat itu jangan merasa benar juga. Cuma tiba-tiba nih ada kasus lagi. Kasus gimana tuh? Gue mabuk parah nih. Gue mabuk kayak tadi nih ceritanya gue. Iya, terus lu merasa paling buruk gitu? Iya emang paling buruk sih. Terus gue sholat. Gue bikin status. Iya. Malam gue abis mabuk, abis party nih. Gue bikin status kan, sama itu diskotik, minuman yang mahal-mahal ya, bla 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 bla. Tiba-tiba gue bikin status Statusnya gimana tuh? Sholat gue Alhamdulillah abis sholat gitu. Gue abis sholat Nah terus tujuan lo apa tuh? Gue bangga dong. Bangga. Iya. Itu gimana? Tapi begini juga kalau tujuan lo ria, pengen dapat pujian, itu salah jelas lah. Berarti lo beramal bukan karena Allah dong. Padahal Allah perintahin mukhlishina lahuddin. Tuh. Tapi kan gini
gue ibadah, gue sholat, ayo dong sholat. Gue nunjukin bahwa gue udah sholat nih, ayo sholat nih. Nah, kalau tujuannya lu motivasi, itu nggak apa-apa. Bahkan emang disuruhnya kan gini, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ngerti nggak? Enggak, Ya. lu bisa sih. Bahaya. Anjir, lu bisa sih. Lu nggak tahu siapa gua sih. Dia bisa ya, Aduh. bisa. Johnson lah. Oh, Johnson mah sering berkorban lah. Iya, banyak kayak ini korban. Jadi sebisa mungkin ya. Nggak ada manusia tuh yang nggak berbuat salah, semuanya ada. Tapi kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Selalu ya sertai ketika kita melakukan sebuah keburukan, sertai dengan kebaikan. Ya dengan sholat itu. Bukan berarti nanti habis maksiat sholat lagi. Enggak juga ya. Enggak juga. Ya, tapi ya pelan-pelan ibaratnya. Iya, nggak bisa orang itu langsung bener. Kita tuh nggak ini ya, nggak kayak malaikat. Kalau malaikat kan emang nggak punya nafsu ya. Kayak model kita kan Ya, banyak nafsunya. Makanya yang berat itu yang lawan hawa nafsu. Makanya kan dibilang begini, orang lawan hawa nafsu itu kayak orang perang menuju perang yang besar, lebih besar daripada perang Badar. Ribet banget ini. Pokoknya melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan perang Badar waktu itu. Nah itu, jadi jadi beratan hawa nafsu gitu. hawa nafsu gitu. Kita ngelawan hawa nafsu nih, nurutin kemauan kita gitu. Nah itu yang berat. Ya berarti bisa didefinisikan ya kalau sholat itu, ya balik lagi kita maksiat kalau kita ngelakuin sholat minimal banget, ibaratnya ada apa namanya, ada tolak ukur. Iya, karena lu begini ya, lu pengen hidup lu tenang, pengen hidup lu bahagia walaupun memang harta sedang-sedang kan, artinya sederhana, nggak kaya banget kan lo. Tapi kan ketenangan ya, ketenangan yang belum kita dapat. Nah gimana caranya? Lu minta apa? Sholat itu definisinya kalau di fikih ya, dulu gua ngaji nih lagi SD, gua mah SD udah hafal. Keren. Nah itu. Jadi SD. semua ya di ibadah yang dilakukan dengan takbir, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu kalau secara bahasanya. Kalau secara fikih, kalau secara bahasa doa. Jadi sholat tuh sama aja lu doa. Lu minta apa? Diduduk di antara dua sujud tuh doa. Robbil firli. Lu minta ampunan ada di sholat. Warhamni, lu minta kasih sayang Allah ada di sholat. Wajburni, lu pengen dicukupin ada di sholat. Warfa'ni, lu pengen diangkat derajatnya ada di sholat. Warzukni, lu pengen dikasih rezeki ada. Wahdini, pengen dapat hidayah ada di sholat. Wa'afini, pengen sehat afiat ada di sholat. Luar biasa ya. Tapi kita pengen itu semua tapi nggak ngelaksanain sholat gimana ya? Itu. Makanya kan sampai ada 5 kemuliaan yang bakal dikasih buat orang yang bisa istiqomah Di sholat. begitu. Jadi kita sholat tuh dikasih loh, ini loh orang yang laksanain sholat 5 waktu, di antaranya yarfa'ullahul barakata min. Bisa. Nah gitu. Lu bisa. Salah gua salah gua udah. Apa? Yarfa'u anhu diqal ais. Allah bakal hilangin kesulitan dalam kehidupannya. Allah kasih ketenangan gitu. Jadi walaupun dia ngelihat teman sukses, bukannya iri yang ada, bersyukur. Ya, tapi kan kebanyakan iri lah. Ya iri sih wajar, cuman lebih bisa mengendalikan. Gitu, dikendalikan lah. Lu nyari kepuasan nggak ada kalau nggak ada rasa syukur di diri lu. Makanya sampai bilang 2 sifat nih kalau kita milikin, kita dicatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Pertama, masalah dunia. Kalau lu pengen bersyukur terus, lu jangan melihat orang yang ekonominya lebih tinggi dari lu. Yang ada lu sumeng. Ya ada istilah kata, lu jangan dangak mulu. Jangan lihat atas. Jangan mulu. lihat atas mulu. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Supaya apa? Fasyakaru ala ma faddalallahu alaih. Wih, Bisa. Tapi lu jangan manggil gue Ustaz es. Apa? Manggil apa? Johnson aja Johnson. Gue Tapi bukan lu bisa. Nah bisa dikit-dikit Kalau cewek lah. cium lu. Kalau kita ngelihatnya ke bawah es, Hmm. maka kita bisa mensyukuri, menyadari betapa banyak rezeki yang Allah kasih buat kita. Tapi kalau lu melihat ke atas, fa'asifa ala ma fatahu. Lu hanya bisa ngenes.
ngenes dengan apa yang nggak lu punya. Cuman ngenes lama-lama bengong mati lo. Bengong nggak mati dulu lah. Stroke lah. Gila dulu. Nah, cuma malu kan. Iya. Berarti keutamaan sholat itu luar biasa. Luar biasa ya. Dan sholat itu ada, ya gue lupa. Gue lupa ada salah satu kiai atau sholat itu yang sangat luar biasa ketika kehormatan lu itu ada di bawah. Ada istilah kayak gitu. Gue inget. Kehormatan itu kan pala. Iya, jadi penyamarataan ya. Penyamaran. Mau kaya, mau miskin, semuanya sujud sama Allah. Sujud. Itu bentuk bagian daripada bahwa kita tuh sama-sama hamba Allah. Jadi jangan apa yang kita milikin, jabatan yang kita punya, jangan menjadi sebuah kesombongan yang tiba-tiba buat menghina orang, buat merendahkan orang. Justru kita harus disuruhnya apa? Tolong menolong dalam kebaikan. Begitu. Makanya sebisa mungkin ini buat gua pribadi ya. Nah, gua juga dong. Ya, buat kita semua dah. Buat kita semua. Ini pernah ada kisah yang sangat inspiratif menurut gua. Bener nggak inspiratif, Pokoknya menginspirasi lah banyak orang. Iya, menimbulkan kehidupan orang, himmah kita, semangat kita buat ngerjain sholat Jadi pernah ada orang perempuan datang ke Nabi Musa. Dia datang ke Nabi Musa pengen tobat pengen tobat, minta doa sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong doain saya supaya tobat saya diterima sama Allah. Nah terus Nabi Musa nanya dong, emang empok ngelakuin dosa apa? Nah, bahasanya nggak empok juga biar lu paham empok teteh ngelakuin emang teteh pernah ngelakuin apa teh? Kayak kalau teteh lebih gimana nih? Nah terus begini bang. Iya ibaratkan. Iya ibarat gitu. Walaupun ini kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa begini bang, atau begini Nabi Musa. Saya pernah zina. Begitu zina, anak lahir tuh dari hasil zina itu melakukan hal maksiat. Maksiat. Nah, tapi kalau di konteks cerita ini, dia tuh zinanya bersetubuh dengan orang yang bukan mahram dia. Ya harus jelas kan, apa harus jelas ya kan iya. Akhirnya tuh anak lahir kan, dia bunting di luar nikah. Begitu lahir tuh anaknya dibunuh. Nabi Musa kaget dibunuh sama perempuan itu sama mamanya dia baik. Nah, begitu Nabi Musa dengar jawaban tuh empong tadi yang datang, akhirnya Nabi Musa takut ini azab Allah langsung turun nih, dosa besar semua, bunuh, zina kan. Udah semua dah. Iya, diusir dah tuh. Perempuan tadi yang curhat. Iya, saya takut Allah langsung menghukum di sini. Akhirnya begitu tuh perempuan kan sedih dong Iya, dan bagian sedih. Gue mau tobat loh. Mau tobat gue diusir gimana? Gue diusir. Sedangkan gue bilang itu sama Nabi. Nah, akhirnya turun malaikat Jibril turun kenapa? Nanya sama Nabi Musa. Kenapa orang yang mau tobat kau diusir? Ada loh dosa yang lebih besar daripada yang tadi dilakukan. Mana ada wahai malaikat Jibril, itu dosa besar luar biasa. Tapi kata malaikat Jibril, dosa yang lebih besar daripada itu mantaraka sholata muta'ammidan. Bisa. Woi. Gua kalau begini kesurupan iya. Kodam masuk. Jangan ada yang komen ke kodam sama dia ya. Iya. Terus dosa yang lebih besar daripada itu adalah ninggalin sholat secara sengaja padahal dia tahu kalau sholat itu wajib. Lu tahu nih sholat tuh wajib. Tapi ditinggalin secara sengaja itu lebih besar. Nah, dari cerita itu yang bisa kita ambil, jangan pernah merasa bahwa banyaknya dosa kita juga membuat kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Pasti ampunan Allah itu luas. Jangankan kita masih hidup segar, ya kita tobat di saat kita udah sakaratul maut, dilak-lakan. Nah, lu tahu nah, itu diterima namanya. Yang penting kita selalu berusaha gitu. Ya kita pengen apapun ya tadi sholat. Ada semua di situ. Ketika kita udah melakukan sholat, hal-hal baik pun bakal timbul. Hati pun jadi bersih. Kata lo tadi, ibarat kata nih air di depan rumah. Kalau kita mandinya 5 kali, bersih. Kalau udah bersih wangi disukai sama banyak orang. Cewek. Gua ngopi dulu ngopi iya. Berarti walaupun kita ngelakuin hal-hal yang dilarang agama, maksiat, ibaratnya ngelakuin kesalahan, hal besar itu maksiat.
tapi sholat itu tetap harus dijalankan. Harus. Dari sholat itulah nanti kita akan dirubah menjadi lebih baik. Amin. Gitu. Terima kasih. Ibaratnya bahasan kali ini pertama ya, ibaratnya bahasan kita berdua ngobrol yang nggak jelas. Menurut gua jelas nggak jelas ya emang karena gua nanya ya yang gua rasain dan gua pengen bener. Siapa sih nggak mau bener? Iya. Lu aja pengen bener kan? Pengen lah. Iya. Walaupun tadi gua kaget dia bisa ngomong bahasa Arab. Surupan ya. Kesurupan. Iya, gua canggih juga, canggih ibaratnya. Sebenarnya banyak yang oh iya, satu lagi ibaratnya sholat itu kan nih tadinya gua mau closing tapi gua kepikiran. Iya, ntar lu nggak bisa tidur. Gua nggak bisa tidur. Ibaratnya kepikiran dalam artian gini. Namanya orang habis maksiat. Kita nggak tahu itu sholat dia baca apa dia nanti kepikiran gue maksiat mulu sedangkan gue ngaji kagak. Tapi gue tahu bahwa agama Islam itu mengajarkan harus kayak tadi harus sholat dan sholat. Gue bacanya nggak tahu, gue bacanya nggak bisa bisanya usoli terus ya udah gue mau sholat gitu. Gue mau sholat niat aja dia nggak bisa. Bacaannya ibaratnya kan kalau di rukun sholat ini setahu gue ya, kalau salah tolong dibilangin. Pasti salah. Jangan gitu. Kalau gue salah tolong ya koreksi karena gue juga pengen belajar. Di rukun sholat ibaratnya kita baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dan ya sebuah surat lah, surah. Iya. Satu atau dua surah ibaratnya kan yang gue tahu gitu. Jangankan surah sama Al-Fatihah, gue sholat bingung gue kemana. Tapi gue tahu bahwa ibaratnya agama Islam tuh as-sholatu aimaduddin. Oh iya. Orang gue pindah Sholat itu tiang agama. Gue juga pengen belajar dari sholat itu. Dia tahu ibaratnya sholat itu dari cuman nggak bisa sholatnya. Gue sholat nggak bisa. Gue tahu misalkan zuhur itu 4 rakaat. Dalam 4 rakaat itu gue baca apa aja gue nggak bisa gitu. Ada salah satu, maaf gue sebut podcaster yang ternama, beliau ibaratnya Pras Teguh. Dia itu bisa baca huruf Arab. Kemarin gue ngeliat nonton di podcastannya PWK Pras Teguh, Bang Pras ibaratnya dia bisa baca Iqra. Itu pas dia udah punya anak. Ketika anak dia lagi diajarin ngaji sama istrinya, dia itu baru belajar di situ Iqra. Itu gimana? Ibaratnya sholat itu kalau dia nggak bisa apa-apa gimana tuh? Ya, tapi dia pengen sholat. Ya sekarang lu niat aja dulu. Ya niatnya begini. Ya kita usolli fardhu zuhri kan sholat zuhri yang nggak bisa. Udah pakai bahasa Indonesia Contohin dong. Misalnya nih, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Taala. Udah segitu Allahu Akbar. Jadi ya Fatihah mah abong atau Iya. Fatihah apalah. Nah, udah sisa-sisanya sebisa kita dah. Yang penting sholat dulu, bahwa sholat itu kita kewajiban kita. Nah nanti kalau kita udah mulai ketagihan, perlahan sambil belajar lah ya. Sambil belajar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sekarang Fatihah ini rukun ya. Fatihah kan rukun. Tapi kalau di kitab-kitab fikih kitab-kitab yang dikaji sama santri ya gue mah sama santri bukan gue santri Nah itu di kitab-kitab yang warnanya kuning, Fatihah pun bisa diganti. Tapi mana kuning? Kitab kuning. Kitab yang nggak punya rambut. Gundur. Nah itu juga Fatihah bisa diganti dengan zikiran-zikiran, 7 macam zikiran gitu. Nanti kalau sudah kita udah baca nih zikiran-zikiran ya perlahan kita sambil belajar gitu. Jadi nggak ada kata terlambat. Selagi kita udah lagi mau, ayo sholat gitu. Jangan diundur-undur terus. Sudah asbahta falatan taziril masa. Bisa. Apa tuh artinya? Kalau kita bisa melakukan kebaikan di pagi hari, nggak usah nungguin sore. Kalau kita bisa melakukan, kalau kita pengen sholat nih, jangan nunggu besok bisa dulu, sholat aja dulu. Walaupun kita belum bisa ilmunya, gitu. Sebab itu hidayah yang harus kita jemput, gitu. Kecuali ibaratnya kita udah belajar ngaji baru. Cara sholat yang benar itu gimana? Cuman kalau misalkan nih teman-teman ibaratnya bukannya kita menggurui, sekali lagi kita nggak ada menggurui. Buat guru-guru di sana atau para asatidz pada para kiai, kalau kita salah itu kita mohon maaf. Para santri. Di sini kita atau gua sama si Johnson, gua cuman pengen gua sendiri dan gua kadang-kadang ngeliat gimana ya, gua kadang-kadang gua juga kan belum bisa banget gitu. Gua pengen gitu.
Cuman di sini gue bukannya mengedukasi juga, bukan mengedukasi, dan ya intinya gue lebih mengajak tapi bukan mengedukasi. Kalau ada salah-salah ya ayo ajarin gue juga gitu sama temen gue, tapi dia bisa ya gue bingung. Tepuk tangan tuh. Ya jadi intinya lu mau ngapain, lu mau ngelakuin apa juga di luar kendali lu. Kadang-kadang di luar kendali tadi. Iya. Kadang-kadang kita stres sama, ya pokoknya stres dalam hal apapun, kita stres kerjaan, kehidupan sehari-hari kita stres. Kadang-kadang kan ya, udahlah ibaratnya, gue mau happy gitu. Tapi setelah happy, setelah kita, ya kata kasarnya maksiat kayak gitu ya, balik lagi, tetap harus sholat. Dan kita tetap nggak ngebolehin bahwa maksiat itu happy. Itu ya tetap diharamkan oleh agama. Cuma patokannya seburuk apapun kita, seburuk apapun lu, seburuk apapun, sebisa apapun lu, seenggak bisanya lu nyebut alif. Ketika lu pengen sholat. Jangan sholat lu pengen kaya dulu dah. Jangan. Walaupun kalau pengen kaya ya kerja. Gue mau. Ibaratnya ya balik lagi, sebisa mungkin sholat. Terima kasih Sama-sama. Dikasih hidayah ibaratnya. Menurut gue ini hidayah Dari Allah. Karena gue bertemu, gue cuma seorang Johnson kan. Iya, gue background lu gue gak tahu apa tadi kitab apa, gue juga belum belajar dan gue gak ngerti apa-apa. Cuman ya inilah ibaratnya kehidupan di 2024 yang harus bener-bener nggak, ya pokoknya apalagi yang anak-anak muda sekarang kan, yang ya pokoknya sholat. Pokoknya Ya bang, intinya begini. Ya kalau yang sunah-sunah belum bisa, ya minimal yang wajib dulu lah. Yang wajib. Yang wajib dulu. Ya pokoknya nggak usah duha-duha dulu. Iya lah. pokoknya sholat. Sholat ya, yang 5 waktu. Pokoknya lu sholat. Pokoknya keutamaan sholat itu banyak walaupun kita belum bisa. Tapi kalau kita melakukan sholat, menurut gue pribadi, kalau salah bener dibenerin. Menurut gue pribadi, sebisa kita atau nggak bisa kita, kalau udah sholat pasti ada jalannya. Entah itu dari mana lu yang perlahan kehidupan kita akan diperbaiki. Amin. Terima kasih, gua Tinky Winky, di sini teman gua Johnson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.